Ada orang kaya raya saya kenal tapi stres. Kaya raya, punya pesawat pribadi, rumahnya di mana-mana. Pas ketemu sama saya, pas isi acara di rumahnya, habis mulai tamu keluar, dia ajak saya ke dalam. Saya mau ngobrol sama saya. Pas begitu masuk, ada kantor pribadi beliau di dalam rumahnya. Begitu tutup pintu, malah dia peluk saya dan menangis. Pak, kenapa menangis? Takut. Apaan takut? Takut kehilangan harta itu. Takut. Takut miskin. Takut sakit. Takut celaka. Hartanya bisa sampai 7 turunan belum tentu habis. Triliunan. Tapi takut. Oleh karena itu Bapak Ibu, hidup sederhana apa adanya jauh lebih nikmat daripada berlebih-lebihan. Oleh karena itu orang yang salih, salah satu tanda kesalihannya, harta yang dia sedekahkan jauh lebih banyak daripada yang dia simpan. Tapi dasar itu bisa menjadi ringan. Sedekah lebih banyak daripada yang kita simpan adalah iman yang kuat. Tapi kalau imannya lemah, mana bisa? Saat bersedekah aja dia hitung-hitungan. Kalau diajak rame kumpulin sedekahnya, dia buka dompetnya, ada isinya 1.000, 10.000, ada 100.000. Yang keluarin yang mana? Tidak apa-apa, jujur saja, tidak apa-apa. Katanya walaupun sedikit tapi ikhlas. Salah tuh. Itu dulu, masa dulu. Sekarang rubah perkataannya. Lebih baik banyak tapi ikhlas daripada sedikit tidak ikhlas. Harus banyak. Bapak Ibu, saya ceritakan sesuatu tapi bukan, insya Allah bukan riya. Seumur hidup saya sampai titik ini, saya tidak pernah zakat mal. Heran ya, kok bingung Ustaz tidak zakat sih? Kita diajurkan suruh zakat, kok Ustaz tidak zakat? Seumur hidup sampai titik ini saya tidak pernah mengeluarkan zakat setiap tahun. Kenapa? Karena saya tidak suka simpan duit. Kalau tidak ada duit bagaimana ada zakat? Ada zakat kalau ada nisab kan? Ada nisab, ada haul. Kalau tidak ada nisabnya mana boleh zakat? Dan aku heran terhadap seorang yang Allah berikan kelebihan rezeki, tapi saat dia berzakat dan sedekah itu sepertinya merasa takut kembali miskin. Wallahi hidup miskin di dunia lebih baik daripada hidup miskin di akhirat. Kenapa? Karena hidup miskin di dunia seberapa lama pun tetap namanya sebentar. Tapi kalau di akhirat kaya selama-lamanya atau miskin selama-lamanya, tidak ada batas. Oleh karena itu bahagia seorang yang saat dia bersedekah dia sudah ingat, saya lagi isi tabungan akhirat saya, supaya nanti kalau saya hadap Allah hari kiamat, rekening akhirat saya masih banyak. Subhanallah, luar biasa. Oleh karena itu sedekah termasuk salah satu amalan yang sangat berguna bagi orang yang hidup maupun mati. Sampai ada sahabat, ya Rasulullah, ibu saya meninggal, apa yang harus saya bisa berikan kepada ibu yang berguna padahal ibu saya sudah meninggal? Kata Rasulullah, bersedekah. Bahkan Bapak Ibu tolong simpan surah Al-Munafiqun, surah 63 ayat 10. Surah 63, tolong simpan ya, ingat ya, jangan lupa.
Surah 63 ayat 10. Allah jelaskan di ayat itu apa keinginan orang yang sudah mati. Apa keinginan orang yang sudah mati, sudah masuk kubur, sudah lihat munkar nakir, sudah dibertanyakan Rabbuka, Madinuka, Man Nabiyuka, dan sudah melihat gelapnya kubur, sudah melihat sempitnya kubur, tidak ada siapa-siapa yang membantu, hanya satu dia mohon kepada Allah. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Ketika manusia menghadapi kematian dan bisa menyebutkan keinginannya dan cita-citanya, ya Allah, tundalah kematianku. Ya Allah, kembalikanlah aku dari kubur supaya aku bisa bersedekah kembali. Bukan bisa salat malam, bukan bisa baca Quran, bukan bisa puasa Isnin Kamis, bukan bisa berbakti baik sama orang tua, bukan supaya saya bisa haji umrah, bukan saya bisa nikmati Ramadan. Semua itu baik, tapi satu yang dia sebutkan, supaya saya bisa bersedekah kembali. Kenapa? Ulama menjelaskan, kenapa orang yang menghadapi kematian dan masuk kubur ingin kembali ke dunia untuk hanya bisa bersedekah lagi? Karena dia sudah lihat begitu dahsyat pahala sedekah yang telah dia berikan. Oleh karena itu dia mengharap, ya Allah, kalau memang begini, tolong kembali lagi ke dunia, tundalah kematianku supaya harta yang saya masih simpan bisa saya habiskan di jalanmu. Allahu Akbar. Sedekah itu luar biasa. Bahkan saking indahnya sedekah itu, Allah berikan satu pintu khusus namanya babus sedekah di surga. Jadi ada orang punya kelebihan apa? Ini ada babus sedekah masuk. Seperti Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman ibn Affan yang terkaya. Tahu enggak Bapak Ibu, ada satu cerita barangkali Bapak Ibu pertama kali mendengar. Sampai sekarang jarak kita antara kita sama Sayyidina Uthman 1400 tahun. Sampai sekarang ada satu rekening di bank di kota Madinah atas nama Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Sampai sekarang. Itu apa? Beliau kan orangnya dermawan, suka bersedekah. Di antara sedekahnya dia menwakafkan sumur air yang dimiliki oleh orang Yahudi. Orang Yahudi ketika di zaman Rasul, orang Muslim mau minum, dia jual mahal. Jadi orang yang mampu bisa beli, orang yang tidak mampu tidak bisa. Kata Sayyidina Uthman begini, satu hari saya bayar. Satu hari saya bayar untuk umat Islam. Jangan tolak orang. Biar apapun, seberapapun dia ambil, biarkan saja. Dan satu hari untuk kamu. Jadi kontrak. Satu hari buat saya, satu hari buat kamu. Tapi apa yang terjadi? Di hari giliran Sayyidina Uthman, orang Yahudi suka mensusahkan orang Islam untuk menambil air. Beralasan air hari ini kurang, air hari ini tidak lancar, air hari sumurnya tidak begitu penuh.